Mana yang dua hal itu? Yang pertama sekaitan dengan amal, sekaitan dengan pekerjaan. Maka kata beliau, aku tahu, aku tahu, anna amali, sesungguhnya pekerjaanku layak khusus, tidak akan diambil oleh yang lain, atau tidak akan layak maloi, tidak akan dikerjakan oleh yang lain. Pas halal tu bin, maka aku sibuk mengerjakan. Apa maknanya? Setiap kita sudah ada amal masing-masing. Selaku ASN, setiap kita ada tugas dan fungsi masing-masing. Dan tusi kita tidak akan dikerjakan orang lain. Tugas kita tidak akan dikerjakan orang lain. Beban kita tidak dikerjakan oleh orang lain. Tusi Pak Yamen tidak akan dikerjakan oleh kita. Tusi kita tidak akan dikerjakan oleh gue. Oleh karenanya kita yang mengerjakan, sibukkan diri kita dengan melaksanakan tugas itu. Kita yang maksud. Jadi di awal tahun ini kita ingatkan kembali tusi kita masing-masing. Dan dalam waktu dekat kita akan turunkan surat kepada masing-masing lini untuk mengkaji ulang anjak dan ABK. Mungkin dalam minggu ini sudah bisa diturunkan suratnya dan timnya sudah dibuat, tim di pegawai sudah ada, dan nanti akan diturunkan ke masing-masing. Misalnya seksi PAIS sampai di mana beban kerjanya, sehingga ketika terpantau beban kerjanya, tahu dia siapa, berapa orang dia butuh orang di situ. Apakah orang yang ada sekarang berlebih atau kurang, dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Itu contoh. Misalnya pembunuh itu yang dibutuhkan berapa orang, berapa beban kerjanya, dan berapa orang yang dibutuhkan. Apakah sekarang berlebih atau kurang. Begitu semua. Jadi semua kita nanti setelah ini, dalam minggu ini akan turun surat dan pimpinan unit masing-masing. Unit masing-masing, baik fungsional maupun struktural, tolong dipastikan didudukkan analisis jabatan sekaligus analisis beban kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa pekerjaan kita tidak akan dikerjakan orang lain, maka sibukkan diri kita untuk itu. Jadi yang kedua yang belum pesan tadi apa? Aku tahu alimtu anna rizki, sesungguhnya rezeki itu tidak akan diambil orang. La ya'khuz ghair, tidak akan diambil orang lain. Maka matma nabi, aku nyaman hatiku. Rezeki Allah tidak akan diambil orang. Maka karena kita tahu rezeki kita tidak akan diambil orang lain, maka hati kita jadi tomak ninah, ya kalau istilah rezekinya, tenang dia, tenang. Dan dalam istilah fikih apa itu tomak ninah itu termasuk rukun sholat kan? Tahu nggak apa tomak ninah? Apa hal? Berhenti sejenak. Sukunu badan harakah. Diam setelah mengairi, bergerak. Berhenti, jadi hati itu tenang. Tomak ninah, tenang hati. Makanya kita yakin bahwa rezeki kita tidak akan diambil orang lain, rezeki tidak akan tertukar, maka hati kita tenang. Maka tak perlu terlalu dikejar. Kalau rezeki itu tidak berusaha wajib, itu hukum berusaha, itu hukum amal wajib. Tetapi seberapa yang kita dapat, berapa takaran kita, dan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, itu tidak akan pernah lepas kemana-mana. Maka yakinkan diri kita
bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Dengan keyakinan itu membuat hati kita akan tenang, membuat jiwa kita akan nyaman. Jadi pikir loh, kalau bulan Januari ini mungkin tidak keluar, uang makan tidak dibayarkan, karena dibayarkannya baru nanti Februari. Nah, makanya jangan terganggu pula pekerjaan kita di bulan Januari tidak menerima mungkin dan uang makan. Itu contoh sederhana. Bapak Ibu, itu saja mungkin pesan